Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel IKPPNH 15 TV. Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah. Baik, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para pemirsa, sahabat IKPPNH, kembali lagi dalam acara Inspirasi Ramadan bersama di channel IKPPNH 15 TV pastinya. Dan jangan lupa kunjungi Instagram kami, yaitu IKPPNH_2015 dan juga channel YouTube kami IKPPNH 15 TV yang pastinya. Baik, kali ini kita punya konten baru nih yang pastinya berbeda dengan konten-konten sebelumnya, yakni konten ngepoin seseorang, ya. Ngepoin seseorang. Siapa nih seseorangnya? Seseorangnya sudah bersama kami, ya, ini Bang Aprian Mahardika. Gimana kabar Bang Aprian Mahardika? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Syekh? Alhamdulillah sehat juga. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Antum selalu sehat, Ustaz. Walaupun nanti batuknya mengganggu ya. Gitu ya. Kita akan banyak tanya nih Ustaz tentang antum nih Ustaz. Yang dimana judul kita ya, antum ini salah satu pasien ya Ustaz. Pasien COVID-19. Masya Allah. Kita akan banyak tanya nih Ustaz. Bang, masalah antum mungkin dari terkena antum, mungkin reaktif antum sudah sampai antum dinyatakan sembuh dari rumah sakit Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ceritakan dari awal kenapa sih Ustaz ingin pulang gitu dari Jakarta ya Ustaz ya? Kenapa Ustaz pengen pulang gitu? Nggak takut keluarganya itu gimana itu nantinya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saya takut pulang ke Lombok? Awalnya itu saya memang takut ya, takut untuk menyebarkan virus. Tapi saya yakin diri saya itu nggak ada virus gitu. Makanya nekat berani pulang. Dan memang ada alasan tertentu saya pulang. Nggak sembarang pulang atau pengen atau kangen sama orang tua, enggak. Jadi ada alasan tertentu. Yang pertama, karena memang pesantren kami di Jakarta sudah libur dan santrinya pun sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Yang kedua, kuliah saya juga udah libur ya, pas banget hari itu UTS saya udah selesai. Dan ketiga, untuk masalah konsumsi makanan. Jadi lumayan kan kalau hidup di Jakarta itu kalau makan, Masya Allah mahalnya. Ya, betul, satu hari itu bisa 50.000, belum minum, belum cemil dan sebagainya. Akhirnya saya untuk saya cuman mikir ke depannya juga gitu kan, untuk duit sudah menipis kan. Kalau bertahan terus di sini kayak saya makan apa gitu. Kecuali ada keluarga atau teman atau apalah enak kan. Tapi karena emang sendiri di situ, jadi santri sudah pulang, akhirnya saya mundurin diri untuk pulang gitu. Minta solusi sama orang tua. Ya gimana, pulang nggak? Udah pulang aja, nanti isolasi mandiri di sini. Oh ya udah, akhirnya dan pas kebetulan harga tiket anjlok kan, harga kurang lebih 400 kalau nggak salah. Ya jadi akhirnya saya beli. Udah murah, apalagi tuh pakai batik, makan gratis kan. Wah, besar Ustaz. Ya, itulah awal mula. Jadi bukan apa-apa, bukan nekat, tapi emang ada tujuan ada alasan tertentu gitu. Iya. Kemudian dalam perjalanan pulang ya, gimana coba bisa ceritakan dalam perjalanan pulang itu nggak khawatir mungkin di penumpang juga itu terkena bawa virus itu gimana? Bisa ceritakan? Ya kalau khawatir sih khawatir karena tapi saya yakin dengan adanya suap pemerintah atau himbauan itu insya Allah itu ikhtiar kita gitu.
Kan ada pemerintah atau himbauan kan dari pemerintah itu bilangnya tetap pakai masker. Intinya tetap pakai masker, ya jarak dan Social setelah kita distancing ya saja. ya sosial atau physical Atau distancing itu physical ya. kita sudah lakukan gitu, nggak sampai kita melanggar. Itu kan itu ikhtiar kita gitu. Adapun di pesawat itu udah jarak lumayan juga dikasih jarak. Kemudian Bang, ini ketika antum sudah ditahu ini direaktif gitu kan, antum ditahu kena ini penyakit corona ini kapan sih? Setelah pulang atau ada jeda gitu? Iya setelah pulang sih, karena emang virus itu ada yang masa bertahannya 14 hari kan, ada yang sebulan baru muncul. Dan saya itu pas 14 hari di rumah, barulah saya di tes rapid sama tim medis di rumah. Dan akhirnya saya dinyatakan reaktif dulu. Kenapa reaktif? Karena reaktif itu baina-baina ya, antara positif sama negatif. Nah itu. Tapi saya sudah tanya saya sudah tanya sama teman-teman saya, baik yang kuliah di kedokteran, perawat dan lain sebagainya, sama keluarga saya juga, bahwa tes rapid itu belum akurat gitu. 70% belum akurat. Makanya yang menentukan orang positif sama negatif itu biasanya tes swab. Nah, itu. Dan dulu ketika saya pertama reaktif itu asli ribut banget di rumah saya. Itu sekampung, bukan malah sekampung, sepagutan tuh, kayaknya semataram deh, itulah hitung. Nah, soalnya kenapa bisa bikin ribut ya? Karena pertama saya bukan nyalahin tim medis ya. Ya karena mereka itu datang ke rumah dengan berkelompok dan terus bawa mobil ambulan. Siapa coba nggak shock ngelihat gitu kan? Kita dikira sudah kayaknya udah mau meninggal dan sebagainya. Itu yang menakutkan kita sebagai masyarakat itu biasanya itu. Apalagi masyarakat yang belum tahu kan. Taunya kalau udah datang ambulan ada orang meninggal, ada orang sakit. Tapi alhamdulillah ketika saya dibawa itu nggak ada apapun, cuman gejala batuk. Nah, alhamdulillah batuknya sudah ringan. Ya batuk. Ketika sudah kan abang dibawa nih ke tempat karantina ya, atau kamar karantina itu gimana sih perasaan kesan pertama ketika di karantina, Bang? Nah, ketika pertama karantina itu asli mirip banget seperti penjara. Asli ya. Penjara ya. Iya itu saya reaktif itu saya langsung bergabung sama klaster Goa, para jamaah tablik di situ. Dan katanya kan mereka positif dan sedangkan saya masih reaktif. Nah, teman-teman bilang hati-hati kalau misal dekat sama mereka nanti bisa jadi positif. Nah, akhirnya saya kurung di rumah terus, kurung di kamar, nggak pernah keluar. Kadang kalau mau berjemur baru keluar. Dan setelah 15 hari barulah muncul berita dari kesehatan NTB, ada di internet di Facebook Dinas Kesehatan NTB bahwa atas nama pasien AM itu usia 24 ya dinyatakan positif katanya. Wah, saya bilang. Dan terus tim ambulannya datang tiba-tiba jam 12 malam. Nah, pakai mobil ambulan. Saya kan kaget. Katanya kamu positif bakal dipindahin ke RS. Oh, itu orang rumah tahu kan? Karena taunya dari rilis surat edaran surat oh, Dika gini positif, artinya tambah ribut di kalangan lingkungan saya atau rumah saya itu ribut. Oh, baik yang hubungin saya, menghubungi orang tua saya, benarkah gini-gini? Saya bilang, alhamdulillah saya positif tapi dalam keadaan baik. Gitu. Nah, yang paling menakutkan itu adalah raus gubuk. Iya gimana sih raus gubuk dia satu takutan memang. Nah, iya raus gubuk itu paling berbahaya. Jadi
Jadi kan orang-orang gubuk, tapi nggak semua sih, ada yang orang udah pendidikan, ada emang Ya, yang taunya bahwa orang positif itu akan meninggal dunia gitu. ya, Itu kan ya. taunya begitu. Itu kan. Tapi kalau orang berpendidikan dan tahu masalah masalah virus positif ini, dia bakal mengatakan, insya Allah orang muda seperti kamu bisa saja sehat gitu. Karena memang Ya, ya. virus corona ini dia menghantam orang-orang yang lansia gitu. Orang lansia Ya, dan ya. yang kedua itu orang yang memiliki ada penyakit gitu. Entah itu penyakit sesak Oh, penyakit nafas, bawaan ya. Ya, ya. ya penyakit bawaan itu rentan Hmm. banget diserang oleh virus corona ini. Hmm. Gitu. Terus apakah yang lain yang nggak positif apa uh, ada virus? Tentu kita semua memiliki virus. Entah itu virus corona atau virus apa dan sebagainya. Ya, 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 Karena ya. kita gitu. Kemudian ketika di karantina atau di rumah sakit, Bang, gimana sih perawatan di sana? Kalau jujur ya, kalau mungkin orang ngira kita yang positif dirawat di rumah sakit itu bakal dirawat, dikasih infus, Ya, ya. dicek setiap hari. Enggak sama sekali. Jadi kita positif itu sebenarnya karena kita memiliki virus yang terlalu banyak dibandingkan teman-teman kita yang lain, makanya kita dikarantina. Karena kenapa dikarantina? Karena kalau sampai enggak dikarantina, itu rantai penyebaran virus ini cepat banget menyebarnya. Maka kita Hmm. dibuatkan ruang isolasi khusus. Ada yang di rumah sakit, ada yang di wisma dan sebagainya. Nah, terus gimana perawatannya di rumah sakit? Saya ingin katakan jujur dan karena emang Ya, harus jujur gitu. Ya, ya, karena jujur nggak ada harus. sembunyi-sembunyikan ya. Hmm. Jadi perawatan di rumah sakit itu sebenarnya kita hanya diberikan asumsi gizi doang. Diberikan gizi yang banyak, terus Iya, 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 iya. diberikan vitamin. Kalau masalah tuh urus sama dokter nggak ada sama sekali. Dokter pun nggak pernah datang. Yang datang cuma perawat. Khawatir dokternya ya. Ya khawatir karena emang takutnya virus ini menyebar. Karena Tapi memang saya betul-betul katakan, bahaya. saya katakan bahwa kami yang dinyatakan positif juga tidak ada sama sekali yang sakit. Gitu. Kami semua sehat, segar bugar. Tapi karena emang kan mungkin kami memiliki banyak virus ya. Jadi makanya kita Iya, iya, iya. dikarantina terus diberikan asupan gizi yang begitu Gizi banyak, ya. entah itu sayuran, makanan, lauknya yang luar biasa itu enak-enak, terus Iya. buah-buahan, terus Sulap vitamin Malik dan loh. sebagainya. Iya. Gitu. Itulah pokok biarin. Terus Jadi kegiatan nih, ya jadi kegiatan Bang apa? selama di Jadi karantina itu apa sih? jadi kan di rumah sakit itu nggak ada perawatan sebenarnya kita cuman Ya. dikasih asumsi makanan yang bergizi dan sebagainya. Dan saya juga bersyukur kepada atau berterima kasih kepada tim medis ya, terutama perawatnya. Itu luar biasa ya. Saya kadang nangis perjuangan mereka itu. Masya Kadang Allah. dia yang jaga kita itu. Kita nggak tahu. Kita mungkin bilang di belakang, wah ini nggak benar nih. Ini misalnya ada yang bilang konspirasi dan sebagainya kan. Ya. Saya katakan luar biasa itu ya. Pegawai medis atau pekerja medis Perjuangan perawatnya itu perawatnya. Ya. perjuangannya medis itu luar biasa. Itu kalau antum tahu pakaian APD namanya alat pelindung diri. Ya, Benar ya. nggak Ustaz? Betul, Itu betul. kalau antum lihat APD itu nggak sembarang dipakai. Jadi ada waktu khusus karena emang lama dipakai itu. Dipakai lama dan dibuka harus diganti lagi. Dan perawatnya itu masuknya itu nggak sembarang masuk gitu. Enggak, ada waktu tertentu. Jadi aduh luar biasa lah. Terima kasih juga kepada tim medis yang sudah Semoga berjuang rela ikhlas. selalu dilindungi ya dari Ya selalu virus-virus ini. dilindungi. Kan sekarang juga sedang marak viral nih gara-gara mall Apa nih? dibuka terus ya Indonesia terserah kan judulnya. Ya, ya, ya. Iya emang karena emang aduh saya bilang Hmm. perjuangannya luar biasa. Ya udah makanya mereka bilang terserah sekarang Indonesia terserah. Karena mereka udah berjuang mati-matian demi Miris juga kita ya. yang pasien yang ya.
Itu sih. Kemudian saat ini Bang Dika, coba ceritakan kisah nih, inspirasi buat teman-teman, hikmah di balik antum kok sampai terkena ini apa, Ustaz? Mungkin kita bisa ambil sedikit pelajaran atau ibroh dari musibah di balik musibah yang antum dapatkan ini. Baik. Yang pertama itu Allah tidak menjadikan wabah virus ini agar kita drop, agar kita lemah ya. Justru sebaliknya, Allah mengirimkan wabah virus ini agar kita semakin kuat gitu, semakin kuat melihat kekuasaan Allah. Melihat Allah saja mengirimkan begitu kecil virus ini, bahkan tidak terlihat kan. Nah, justru di situ kita merasakan, wah hebat ya. Ini ujian nih. Saya katakan virus ini bukan aib sebenarnya. Tapi kalau di masyarakat kayaknya aib ya. Kalau udah kita kena bisa aib. Ya, tapi saya katakan virus ini murni banget ya. Murni dari Allah SWT. Ujian bagi kita gitu. Nah, ujian agar kita yang pertama, karena sekarang musim puasa gitu, Ramadan. Yang pertama mungkin la'allakum tattaqun gitu. Agar kita itu lebih bertakwa gitu ya. Mungkin selama kita hidup, selama kita sehat, mungkin jarang beribadah. Maksudnya bukan jarang sih, tetap beribadah tapi kadang lalai dalam taatnya, atau buka Al-Quran mungkin nggak pernah gitu kan. Al-Quran sebagai mukjizat kan, sebagai obat dan sebagainya. Nah, mungkin dengan cara ini Allah mengetuk pintu kita gitu agar kita semakin bertakwa, dekat kepada Allah SWT. Coba bayangin itu kan virus nggak kelihatan. Coba bayangin seperti kisahnya Namrud yang mati oleh lalat atau nyamuk, Ustaz? Lalat ya. Nah, coba seandainya virus itu kelihatan seperti lalat, wah gimana takutnya kita coba. Yang nggak kelihatan aja, takut kita luar biasa kan? Ya betul. Sampai begini dan sebagainya. Ya itu, masya Allah. Coba seandainya Allah memberikan virus ini kelihatan seperti lalat yang membunuh Namrud tersebut, mungkin kita lebih takut lagi. Tapi saya katakan bahwa boleh takut sebilang. Kita tetap takut karena emang ini kan wabah, tetap takut, tapi jangan berlebihan dan jangan pula diremehkan. Terus yang kedua itu menguji tentang kita, itu tentang kesabaran kita. Kesabaran kan dalam Al-Quran juga kan Allah sudah bilang, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' dan lain sebagainya. Jadi ini mengetes kesabaran kita. Allah menguji kesabaran kita. Bertahan nggak kita dengan ujian sekecil itu? Mampukah kita bertahan hidup dalam taat kepadanya? Itu kesabaran kita. Ya, seperti Allah bilang juga, aku ciptakan manusia ini agar untuk diuji. Apakah kalian mengira bahwa kalian hidup nggak ada ujian? Nah, itu kan bahasa Allah dalam Al-Quran. Tentu kita bakal punya ujian masing-masing. Mungkin sekali-kali kita diuji dengan semua negara, dengan penduduk negara yang langsung diuji. Sebagaimana umat-umat terdahulu diuji dengan wabah atau lain sebagainya. Itu ujian kesabaran kita. Bagaimana kita mampu mengkondisikan diri kita ketika kita diuji, mampu kita bersabar dalam taat, mampu kita melihat kekuasaan Allah, mampu kita bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Melihat hikmah di balik musibah. Iya, itu ya kesabaran. Terus yang ketiga, syukur juga ya. Syukur banget seperti saya bilang tadi. Seandainya Allah kirimkan virus ini kelihatan seperti besarnya lalat, luar biasa. Gimana kita coba, gimana takutnya kita. Itu ujian kita itu syukur. Nah, terus selanjutnya adalah hikmah dan sebagainya. Itu bagi saya, nggak tahu bagi orang lain, hikmah saya pribadi yang saya dapat ketika dalam keadaan dinyatakan positif tuh, saya lebih
lebih luang lagi waktu saya untuk berinteraksi sama Allah Subhanahu wa taala. Berinteraksi Masya untuk Allah. berdakwah, berinteraksi untuk ngaji dan sebagainya. Karena emang Berarti sudah ya kalau dinyatakan positif tuh kita udah pasrah antara mati sama hidup. Makanya kita rata-rata orang yang kena musibah itu rata-rata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. berarti kegiatan antum selama di karantina untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Lebih Ya, kayak alhamdulillah ibadah. mendekatkan diri ya Seperti untuk apa sih kegiatan-kegiatan itu? kalau kegiatan sih sebenarnya kita atur mandiri ya, kita atur mandiri Apa mandiri? kapan mau ya, tapi kita ada sosialisasi di situ, ada perkumpulan, ada pengajian juga. Alhamdulillah kami bisa berbagi ilmu di sana. Terus mengajari mereka, saling ngajarin lah gitu. Makanya saya syukur juga seandainya apalagi kan bulan puasa itu. Seandainya saya pertama kali puasa di rumah. Wah, gimana sibuknya saya belum main HP, belum lihat story teman dan sebagainya. Nah, karena di rumah sakit pas sama keadaan Ramadan, jadi kita lebih alhamdulillah bersyukur, kita lebih lebih mantap lagi di situ. Permudah semuanya. Masya Allah. Ustadz, pesan-pesan nih buat teman-teman nih tentang bahaya COVID atau pesan-pesan apa yang bisa menginspirasi teman-teman sahabat inspirasi Ramadan. Mungkin ada pesan dari Ustadz yang disampaikan. COVID ya, pesan COVID. Seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya saya bukan ahli medis, bukan ahli apa, tapi emang karena kemarin sudah pernah ngerasain gitu ya. Saya banyak bertanya kepada saya, Dika, gimana sih rasanya positif itu? Saya kirain ente dikurung, nggak bisa bergerak, nggak bisa pegang HP dan sebagainya. Itu sama sekali. Jadi positif itu gimana? Sebenarnya namanya aja positif tapi masih dalam keadaan baik kita. Cuman banyak virus doang dalam tubuh kita gitu. Itu bedanya. Dan pesan saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tetap ya sekali lagi jangan terlalu berlebihan takut dan jangan juga remehkan penyakit ini. Iya. Nah, terus tetap ikuti SOP pemerintah tentang penggunaan masker, sosial, physical distancing, jaga jarak dan lain sebagainya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita serius mengikuti SOP pemerintah dalam 14 hari lockdown itu sebenarnya sudah selesai nih masa virus ini. Tapi karena mungkin ya saya tidak menyalahkan, karena mungkin kondisi kita ekonomi semakin turun kan. Terus kalau di lockdown makan pakai apa gitu kan. Sebenarnya saya katakan tidak masalah itu. Walaupun tidak di lockdown, tapi tetap ikuti SOP pemerintah gitu. Ikuti tetap pakai masker kalau keluar, terus jaga jarak, ya sering-sering cuci tangan. Terus kalau sudah keluar terus balik lagi ke rumah, jangan lupa langsung ganti baju dan sebagainya. Itu sih, walaupun kita tanpa lockdown, insyaallah bisa. Ya, jaga kebersihan. Kalau kita emang nggak ingin lockdown atau stay at home itu nggak apa-apa, bisa kita keluar bekerja, tapi tetap ikuti SOP pemerintah gitu, pakai masker, jangan terlalu berkumpul gitu, hindari perkumpulan dan sebagainya. Dan terus yang paling penting adalah kebersihan dan asupan gizi ya. Karena virus itu bakal mati sama virus itu bakal mati sama kekuatan imun tubuh kita. Makanya buat teman-teman atau saya pribadi ya, hari sekarang mulai dari sekarang konsumsi sayur-sayuran dulu, nanti makan daging-daging. Bareng ke lebaran tuh kakan dia lebih enak. Sekarang mulai konsumsi sayur-sayuran, terus buah-buahan, makanan bergizi pokoknya. Dari dulu makan bebalung yang enak-enak lah. Nanti kalau udah selesai wabah ini
serah melekakan deh puas-puas wah. Intinya Masya sekarang Allah. jaga Apa? karena kenapa kita Hmm, himbau kenapa pemerintah karena emang sehat itu mahal ya Ustaz ya. Benar nggak? ya betul, betul, betul. Nah, sehat itu mahal karena tanpa sehat kita bisa apa coba? Makan pun terasa Ya, pahit, nggak enak, hambar ya. semuanya nggak enak. Nah, tapi kalau kita sehat, apa-apa tegawe baun doang, jos, Nah, aja. lancar. Ya, tapi kalau kita nggak sehat, nah itu semua jadi nggak nikmat. Sekali lagi Iya itu teman-teman, bang. buat teman-teman yang nanyakan dari kemarin, apa sih COVID ini gini, kenapa sih positif begini? Saya katakan nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Orang yang positif, alhamdulillah sejak saya di rumah sakit tuh mereka semua sehat, nggak ada yang sakit. Tapi cuman Hmm, bedanya mungkin mereka memiliki virus yang lebih banyak, yang harus butuh imun, asupan gizi yang yang banyak kuat. untuk Iya, melawan iya. virus tersebut. Nah, gitu. Iya. Masya Allah, paparan yang mungkin menginspirasi teman-teman ini yang sedang kepoin Sedika ya. Masya Allah. Ya Ustaz katanya mau ngasih giveaway buat teman-teman. Apa gitu ya, nah? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan mungkin seperti pertanyaan atau Ya, apa? oke siap. Nanti mungkin bisa dicariin nah siapa Hadiahnya saja. kan katanya pes 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 ikan katanya. Mele dia ara, mele pulsa, Tempe insya Allah manis. ara. Ya Nah, siap. coba sekarang saya ingin giveaway ya untuk Ya ya. 2 orang penang saja, 2 orang penang nih Ustaz. Ya, Nah, siap siap. catat apa, Tolong disimak ya. tolong simak, catat apa istimbat atau rangkumkan apa yang kami tadi terangkan ya, yang berfaedah gitu, yang dapat antum dengarkan. Catat. Yang kedua, terus jelasin sebutin 3 nabi yang pernah kena penyakit. Oh ya. Pertama yaitu rangkum ya. Kedua sebutkan Nah, nama nabi yang terkena penyakit ya. Seperti itu. iya, oke. Nah, ditunggu sampai kapan nih, Bang Dika? Ditunggu sampai ntar Dai, habis sholat isya, habis sholat tarawih isya. insya Allah. Iya, Ya. buat teman-teman yang mau jawab, silakan jawab di kolom komentar bisa atau melalui grup WA yang telah kita buat. Dan untuk melalui nomor HP, nomor HP ada. Oh, Ya, melalui grup saja ya, buat teman-teman yang ada di
Ambil dikit. Sorry. Fazil. Wow. Oke, sudah. Wah. Tes. Iya. Boleh lagi Sadika, giveaway-nya apa tadi Sadika? Boleh dijelaskan, mungkin teman-teman mau mendengarkan lagi. Oh, giveaway-nya tolong rangkum apa yang antum dapat di ketika kita menjelaskan tadi. Apa aja yang poin penting gitu yang antum dapatkan, yang antum dengarkan tadi. Yang kedua, coba sebutkan nabi siapa aja yang pernah kena penyakit. Hasan. Kita jawab Hasan kayaknya dulu ya, Ustaz ya. Oke, siap. Iya. Sembayang. Sekarang kan selapun online nih. Mas, sembayang online ntar, Mas. Parah ya. Jawab Hasan tuh jawab. Oke. Ini Dewan Ngebang lah itu. Beda sejam kan Kediri ke Matara. Ya beda. Jauh beda. Sejam beda. Udah aktif ya kan? Hah? Gitu Pak? Karena azan. Dan untuk teman-teman yang mau menjawab, baik teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Saudara Dika, syaratnya itu jangan lupa subscribe channel kami di IKPPNH 15 TV ya. Kemudian kunjungi Instagram kami di IKPPNH_2015. Teman-teman yang mau menjawab silakan subscribe, ditunggu sampai setelah asar, insyaallah. Oh, setelah Isya ya? Setelah Isya, Ustaz? Ya, habis terawih. Oh, bisa juga habis terawih ya, Ustaz? Menang ya? Dua pemenang bang, 2 orang sih. 2 pemenang. Nah, kayaknya hadiah yang spesial dari Ustaz Dika ini. Kita tunggu Ustaz hadiahnya. Dan untuk kali ini karena mungkin kita terhalang dengan waktu yang singkat seperti ini. Alhamdulillah kita telah diberikan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa walaupun hanya via WA ya. Via WA, via Instagram, via online, bukan via palen. Ya, baik teman-teman, dimanapun Anda berada, sahabat IKPPNH, tetap pantauin terus channel kami, yakni IKPPNH 15 TV. Baik, kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majlis, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Buat teman-teman sekalian, tetap jaga kesehatan, tambah vitamin, kemudian jaga puasanya kali ini. Jangan sampai puasa kali ini ya kita sakit ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ustaz Dika di sana ya. Tetap sehat selalu Ustaz Dika. Jangan sampai batuk-batuk, ahem ya. Langka batuk dia baru. Oh, langka ya. Oh, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.